di sini skill pertama ini adalah skill yang paling penting yang kalian harus pahami di part ini. Oke. Jadi namanya kalian harus fokus on the second line. Kalian harus fokus ke orang kedua. Jadi seandainya kalian nggak paham ya, seandainya kalian nggak paham di orang pertama, ya kan? Nggak paham di orang pertama, terus apa namanya? Kalian bingung apa tadi orang pertama gini. Nanti kalau kalian mikir di orang pertama, nanti nggak bisa move on. Akhirnya orang kedua kalian ketinggalan juga. Nanti kalian mikir juga orang kedua ngomong apa, akhirnya nanti lupa jawabannya. Jadi don't worry if you don't understand the first line. Oke, masih ada second line karena 90% jawabannya itu ada di second line. 90%. Ya. Oke. Contohnya di sini. Kita langsung aja ke sini ya. Bentar ya, saya edit sebentar. Ada ding. Terus oke. Lupa saya. Nah, ini. Nah, orang pertama ngomong, have this month's bills been paid or is that something we need to take care of now? Jadi di sini sudahkah tagihan bulan ini dibayar atau ada sesuatu yang kita perlu lakukan sekarang? Nah, terus orang kedua, kita fokus orang kedua di sini. Ngomong, I paid the phone and electricity but not the credit cards. Jadi aku membayar phone and electricity. Jadi aku membayar dua ini ya, tagihan telepon sama tagihan listrik, tetapi enggak dengan credit card. Nah, kalian simpulkan, kalian imajinasikan atau bayangkan, rekam dalam pahami dalam pikiran kalian, maksudnya apa, gitu ya? Informasi yang didapatkan itu apa, lalu kalian tuangkan dalam jawabannya. Gitu caranya ya. Oke. Nah, di sini kalian lihat ada alpha. Not all the bills have been paid. They don't have enough credit to pay the bills. Charlie, what she said on the phone was not credible. Delta, he used a credit card to pay some of the bills. Nah, di sini kalian cari yang relevan, yang sama. Jawabannya di sini adalah alpha. Saya contohkan nanti kalian itu ya, kalian jawab di chat ya. Kalian jawab di chat. Ini sudah saya sediakan chatnya, saya lihat chatnya. Kalian jawab di chat untuk soal berikutnya. Nah, kita akan latihan ya. Feel free aja, nggak usah salah nggak masalah, nggak apa-apa, namanya juga belajar ya, belajar dari kesalahan. Ya. Nah, pokoknya harus pede. Pertama harus pede ya, dan semangat. Nah, di sini jawabannya not all the bills have been paid. Jadi nggak semua bill dibayar. Ya benar kan? Karena apa? Karena dia nggak bayar kredit card. Coba kalau Bravo di sini. They don't have enough credit to pay the bills. Nggak nyambung. Nggak nyambung dengan apa yang diomongin orang kedua tadi. Kalau Charlie, what she said on the phone was not credible. Justru kalau ada kata-kata yang hampir sama dengan apa yang diucapkan orang kedua, itu kita harus hindari. Biasanya justru salah. Gitu ya. Oke, terus untuk Delta, he used a credit card to pay some of the bills. Salah juga, ya, nggak nyambung. Jadi cari yang paling nyambung. Oke ya. Terus sekarang kita akan coba latihan ya. Latihan soal. Ada audio, memang saya buat di sini audionya. Terus untuk ini ada skripnya atau ada tulisannya ya. Tapi nanti kalau dalam TOEFL tesnya itu nggak ada, listening doang ya. Jadi rekamannya saja untuk skripnya nggak ada. Ini kan untuk mempermudah kalian, namanya juga belajar ya. Gitu. Terus soal sekarang itu ada ininya, narator. Dulu kan nggak ada. Dulu nggak ada narator yang what does the man impel seperti ini, nggak ada ya. Ada. Tapi sekarang ada. Jadi untuk mempermudah kalian untuk memprediksi kira-kira jawabannya nanti apa yang ditanyakan. Oke. Langsung kita mulai ya untuk contoh soal nomor 1 ini. Ya. Kalian bisa menjawab sesuai dengan itunya ya. Sesuai pokoknya kalian jawab di sini nanti. Number 1.
Mulai. Number 5. I think we're going to be here for a while. But we've been standing in line for almost an hour. What does the woman Nah, di mean? sini ini jawabannya kira-kira apa? Tadi ngomongnya. Sebentar lagi ya. Number 5. I think we're going to be here for a while. But we've been standing in line for almost an hour. What does the woman Nah, di mean? sini jawabannya adalah apa ini? Siapa yang mau jawab? Silakan. Ini, silakan Tini. Dilihat dulu. Ini what? Saya hapus dulu ya. Ini sebenarnya the woman mean. Alpha. Ya, jawabannya alpha semua. Benar sekali. Jawabannya alpha, yaitu the wait has taken close to an hour. Di sini kita bisa belajar dari ini. Dari ini ada kata almost an hour, ada close to an hour. Jadi kita menjawab seperti ini adalah paraphrase juga. Fokus on the second line dan kita harus paraphrase pakai sinonimnya. Gitu ya. Oke. Jadi jawabannya benar. Alpha. The wait. Wait itu bukan hanya halo. Bisa ya, oh ya. Saya kira nge-lag. Jadi wait itu bukan hanya verb tapi bisa juga noun ya. Penantian ya. Kalau jawabannya di sini kita lihat ada stranded. Nah, ini salah ya. Stranded ini salah. Terus untuk Charlie ini kan hampir sama suaranya. Kita hindari ya. Terus ini most of the people have been in line for hours. Ini apa namanya ya? Ya nggak nyambung ya. Yang berdiri yang nunggu kan 2 orang ini ceritanya, bukan semuanya orang ya. Terus kalau delta, they made a line in the sand. Ini malah ngapain ngantri di pasir segala ini ya. Oke. Nah, coba ya yang ini kita garap. Nomor selanjutnya. Number 2. Did you find anything at the store? I just bought a great shirt. What does the woman mean? Oke, I replay again. Saya coba mainkan lagi biar kalian familiar dengan suaranya. Number 2. Did you find anything at the store? I just bought a great shirt. Nah, di sini, did you find anything in the store? Apakah kamu menemukan, pokoknya apapun lah di toko itu. Dan orang kedua ngomong, I just bought a great shirt. Kira-kira yang mana? Bravo. Wah, iya ya. Sip. Mantap. Benar jawabannya, yaitu bravo. Yeah. She got a new piece of clothing. Nah, ya ini. Jadi shirt itu sinonimnya dengan clothing, ya. Oke, kalau untuk alpha, jadi kalian pegang. Jadi dalam soal itu kalian pay attention to adjective and verb biasanya loh ya, tapi nggak selalu biasanya. Jadi langsung aja pegang karena verb dan adjective itu kan mengandung makna gitu loh. Nah sampai sini, oh membeli beberapa lembar, nggak nyambung kan? Terus kalau Charlie, kita lihat di sini ada apa ini? Couldn't find anything. Nah ini nggak nyambung juga. Jadi nggak usah membaca sampai selesai, itu sudah bisa tahu jawabannya gitu ya. Jadi jangan menghayati semua. Ini tulisnya simple past satunya. Ini kelamaan nanti. Gitu. Kalau ini yakin. To greet her boss. Ini nggak nyambung juga ya. Oke. Fokus on the second line. Kita lanjut ke berikutnya. Bentar ya, saya hapus dulu biar rapi. Oke. Ke tips berikutnya. Nah, ini ada skill 2. Kita nggak bisa melupakan skill 2 ini. Kenapa? Karena skill 2 ini gabungan dengan skill yang pertama tadi. Ya, yaitu answer with synonyms. Kalian harus jawab dengan sinonim atau paraphrase. Ya, aku yakin lah kalau kalian kuliah itu sudah bisa lah ya paraphrase ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Contohnya, was the concert well received? Apakah konsernya diterima dengan baik? Ya. Dan orang kedua,
The audience applauded for a long time after the performance. What does the woman say about the concert? Kira-kira di sini, coba kita langsung ya, kita pegang verbnya sampai ini. Jadi performanya went on for a long time. Performanya went on for a long time. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung ya kan di sini? Lihat di sini. Maksudnya adalah audiens atau peserta, pemirsa, penonton itu bertepuk tangan lama setelah pertunjukan gitu loh. Kalau ini kan nggak nyambung. Bravo. Apa itu? Ayo, apa? Bravo. Oke, sip ya, variasi. Senang saya lihat jawaban variasi gini. Nah, kita lihat di sini. Kalau untuk Bravo, kita cek. There was applause throughout the performance. Ya, ini benar tapi hampir saja. Ya, hampir benar ya, tapi kurang tepat. Kenapa? Hindari. Biasanya sinonim itu hindari applauded terus hindari applause. Justru kalau ada applauded terus isinya applause malah salah. Buktinya apa? Buktinya di situ ada throughout, itu sepanjang. Jadi waktu dia itu performa terus dia tepuk tangan terusnya. Akhirnya siapa yang nonton, siapa yang ditonton. Jadi kalau Bravo itu tepuk tangannya itu dari awal sampai akhir performa karena throughout itu sepanjang ya. Nah, oke, jawabannya di sini apa? Ya belum tahu juga. Kayaknya cari deh kayaknya ya. Jadi di sini clap on and on ya, on and on after the concert. Nah, ini dia jawabannya. Udah fix ya. Ini jawabannya. Jadi di sini kita lihat audience itu sinonim dengan people. Terus clap sinonim dengan ini apa? Applaud. Did ini. Terus on and on ini sinonimnya dengan for a long time. Ya kan? Dan after the performance itu sinonimnya dengan after the concert. Ya, mudah bukan? Ya, mudah-mudahan. Pokoknya bisa lah. Bentar ya. Saya tandai dulu. Pesertanya bagus-bagus ini ya. Ada 129 ini. Kita lanjutkan ya. Ke berikutnya, bentar saya tandai dulu. Ini nanti mungkin bisa sih kalian kalau misalnya minta biasa mungkin minta file atau itu mungkin bisa nanti ke tim ya. Kalau delta kita pastikan coba. The audience waited for a long time for the concert to begin. Ini malah nunggu konsernya mulai. Salah ya. Oke, kita coba latihan ke sini sekarang. Di berikutnya. Ya nanti kita coba ya, itu kan kita koordinasikan ke yang lain. Sebenarnya file seperti ini banyak banget kok. Oke, kita mulai nomor selanjutnya. Number 9. Aren't you going to tell me exactly what happened? I assumed that you already knew the truth. What does the man Coba lagi mean? ya. Jadi tips dan triksnya kalian harus tahu jeli di sini. Number 9. Aren't you going to tell me exactly what happened? I Bentar ya. assumed that you Ngelek dikit ternyata punya saya. Bentar ya. Jadi saya harus pelan-pelan. Number 9. Aren't you going to tell me exactly what happened? I assumed that Jadi you di already sini knew. bentar ya, ada sedikit ngeleknya. Number 9. Aren't you going to tell me exactly what happened? I assumed that you already knew the truth. Nah, What does oke. the man Tadi mean? apa jawaban kalian? Charlie? Kok suka jawab Charlie semua ya? Iya, emang ya. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi aren't you going to tell me exactly what happened? Coba cerita sama aku apa yang terjadi. I assume ini aku kira that you already knew the truth. Kamu sudah tahu ya kebenarannya. Jadi sini jawabannya tadi Charlie ya, semua Charlie ya. Oke, benar jawabannya Charlie ya. Jadi di sini assume itu punya sinonim dengan thought ya. Lalu di sini yang penting lagi adalah new. Jadi kalian harus bisa menangkap kata new. Ketika ada new, walaupun kalian nggak tahu ya, seandainya kalian nggak tahu semua percakapannya maksudnya apa gitu ya, kalian pahami
assume dan knew itu aja udah tahu. Kenapa? Karena assume ini sinonim dengan thought. Kita hindari alpha, biasanya nanti alpha itu pakai assume memang, tapi belakangnya malah salah nanti. He assume the woman that malah si cowoknya malahan, ya kan? Jadi nggak nyambung. Makanya kita biasanya hindari kata seperti ini ya, yang hampir sama sama atau hampir sama. Nah di sini new punya sinonim dengan ini aware. Bentar ya. Nah ini kata new adalah aware, assume adalah thought di sini, gitu ya. Oke. Yang lainnya nggak nyambung, ya. Selanjutnya coba lagi berikutnya ini. Number 1. Why do you think Peter said that? I think he was really angry. What does the woman say about Okay. Peter? Number 1. Why do you think Peter said that? I think he was really angry. What does the woman Yeah, what do you say think? about Peter? Peter said that. Nah, menurut gimana Peter ngomong itu? Ya, kayaknya aku pikir dia benar-benar marah. What does the woman say about Peter? Nah, di sini delta semua. Ya, ngikut aja lah semua kalian kalau delta semua. Ya, memang benar ya, jawabannya delta. Kalian bisa lihat di sini sinonim think. Nanti sama dengan believes, ya. Dan really angry dia punya sinonim dengan mad. Ini ya sinonimnya. Oke. Mudah bukan? Alhamdulillah. Ya, benar sekali. Let's go. Sekarang skill 3. Skill 3 di sini adalah avoid similar sounds. Jadi, hindari suara yang mirip. Jadi, skill 1, second line, skill 2, synonyms, skill 3, similar sounds. Itu adalah keterikatannya kuat ya. Oke, jadi 3 skill ini adalah skill pondasi. Makanya skill-skill yang sampai berapa tadi, skill banyak banget ya, itu adalah skill pengembangan sebenarnya. Tapi 3 skill ini yang kalian harus pahami. Oke, yang sudah saya katakan di awal tadi lah. Oke, sekarang lanjut. Di sini contoh. Do you think it will rain today? Menurutmu hujan hari ini? Gitu ya pertanyaan. Terus, I heard on the news that a bad storm is heading in. Ku dengar ada badai sedang mendekat, gitu ya. What does the man mean? Nah, di sini kalian bisa, apa jawabannya? Coba. Masa jawab data lagi? Nggak masalah sih. Oke, jadi coba saya akan langsung lihat di tes. Jadi ini biasanya yang kita tangkap ya nggak usah semuanya sih, kita tangkap ya beberapa aja. Beberapa ini. Ada alfa, ini, terus kata-kata kayak gini nih hindari nih ya, justru. Alfa semuanya. Ini. Nah, ini dari sini aja kita sudah tahu ya. Kita sudah tahu. Alfa, benar jawabannya alfa, yaitu the weather will probably get worse later. Kenapa? Karena tanya hujan, ternyata malah ada badai datang. Jadi ya. Nah, sementara Bravo, ini apa ini? Hampir saja Bravo, hampir saja the newspaper headlines describe a bad storm. Bukan mendeskripsikan, belum terjadi kok dia mendeskripsikan surat kabarnya. Itulah. Terus untuk Charlie, ini tadi headstrong, maksudnya apa coba? Keras kepala ya. Kalau ini he had a new bed, dia punya tempat tidur yang baru. Nggak nyambung ya. Oke, jadi fix jawabannya alfa. Oke, let's go. Kita lanjut. Sekarang kita latihan ya. Ini ya. Coba kita. Number 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Oke. Number 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. Ya. What does the woman mean? Oke. Jawabannya alfa. Benar, jawabannya adalah alfa.
Ya, di sini kita bisa lihat ya. Do you think I should buy this sweater? Menurutmu aku harus beli ini, gitu ya. Menurutmu aku harus beli ini. Terus, loh, bentar ya, ada error ininya. Apa? Terlalu anu. Nah, terus jawabannya adalah, bentar, saya akan pindah ke atas. Ini kok jadi gini malahan ya. Oke, nggak apa-apa lah. Mas, yang penting bisa dilihat. Jadi jawabannya di sini adalah but it doesn't really seem to fit right. Kayaknya nggak pas deh. Kayaknya nggak cocok deh. Makanya di sini jawabannya adalah the sweater's the wrong size. Ukurannya salah. Ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau Bravo hindari suara yang mirip. Nah, ini tadi ngomongnya apa? Fit jadi apa ini? Ini loh. Fit cocok. Nah, di sini jadi fit. Ini fit, jadi bacanya memang satu harokat ya. Fit. Ini fit. Kalau ini sweating, masa kakinya berkeringat? Enggak keringat ya. Terus kalau Charlie, the sweater makes the man, ini kelihatan gemuk. Ya enggak ya. Jadi kata-kata seperti fat, kata-kata seperti fit itu justru kita hindari. Atau lebih sederhananya jawab yang paling berbeda, ya kan? Itu kalau hubungannya dengan similar sound. Kalau delta, the sweet girl doesn't feel right. Maksudnya gimana? Ya, lapar ini berarti the sweet girl doesn't feel right. Oke, dah. Lanjut ke skill 4. Skill 4 ini ya penting karena setiap soal itu isinya pasti WH question. Mesti. Jadi kita harus apa ini? Skill 4 adalah draw conclusion about who, what, and where. Jadi simpulkan siapa, apa, dan di mana. Contoh, nomor 1 ini, can I pick up my shoes? I need them for party at night. Ya, bisakah aku ngambil sepatuku pada hari Selasa? Aku butuh itu untuk pesta pada malam itu. They should be fixed by then. They kembali ke ya. Jadi selesai pada waktu itu kok, gampang. Narator, what does the man mean? Maksudnya adalah, sorry, ini siapa? Who is the man? Saya coret dulu ya. Tadi memberi pekerjaan saya. Nah, ini adalah who is the man. Siapa laki-laki itu? Kira-kira apa jawabannya? Mana ini? Ya pastinya jawabannya alfa ya. Oh iya, sudah jawab guys. Sorry guys. Ya alfa. Aduh. Ini jawabannya adalah a shoe repair person. Benar sekali. Ya, nggak bisa disangka lagi ya. Udah pastilah ya. Oke, mantap. Lanjut nomor 4. Nomor 4 ini, ayo kita coba. Number 3. I'd like some unleaded gas, please. Would you like me to fill it up? Where does the man probably work? Jadi kalian jangan bingung ya, ketika saya nomor skill 4 gitu, terus ke nomor 3. Ini saya memang ambilkan dari apa namanya? Dari berbagai soal gitu ya. Jadi nggak mungkin terus harus 4 cocok dengan nomor 4 terus ya. Gitu. Coba lagi. Number 3. I'd like some unleaded gas, please. Would you like me to fill it up? Where does the man probably work? Aku mau pertamax. Jadi unleaded gas itu adalah pertamax ya. Jadi gas yang tanpa timbal. Coba kalian buka jok kalian ada tulisannya unleaded gas only gitu ya. Berarti harusnya pakai pertamax. Gitu. Terus would you like me to fill it up? Mau aku isi. Nah, kira-kira di mana? Di department store, service station, collection agency, delivery room. Bravo, yes, benar sekali. Jadi service station, bengkel atau bisa gas station sih, tapi di sini service station itu kalau di sana itu identik dengan apa namanya, seperti ya hubungannya dengan motor ya. Oke. Let's go. Terakhir ya, sebelum pulang ya belum lah. Nanti ada struktur. Lanjut. Number 4. You look like you're not feeling too well. Actually, I'm just kind of tired. All I need is a bit of rest. What will the man probably do next? Apa kira-kira?
Kira-kira apa? You look like you're not feeling too well. Kayaknya kamu nggak enak ya badannya, nggak enak badan. Actually, I'm just kind of tired. Aduh, aku kecapean. Aku cuma kecapean. Yang aku butuhkan adalah sedikit istirahat. Ya, what will the man probably do next? Benar, jawabannya adalah alpha. Take a nap. Take a nap itu tidur sebentar atau tidur siang. Ya, mudah sekali ya. Alhamdulillah. Ya, benar semua dari tadi, benar semua. Sekarang ini part E ya. Jadi kalian gunakan skill ini aja udah cukup sebenarnya. Tapi kalau ingin skill-skill berikutnya, kalau ingin dapat apa namanya 500, anggap aja 50 plus gitu, ya namanya juga 1,5 jam ya. Nanti kalau kalian ingin itu, kalian bisa belajar apa namanya sambil kuliah kan menunggu itu ya. Kalian bisa belajar di Mahisa, bisa online, bisa offline ya. Kalau nggak bisa ke sini ya bisa offline. Kalau bisa ke sini ya bisa offline. Tes juga bisa, kalian bisa tes offline, tes online, atau tes di kampus sendiri juga bisa. Oke ya, kita lanjutkan. Di sini masih sesi 1 tentang part B. Nah, ini part B ini adalah part yang digunakan untuk mencuri poin atau anggap saja menambah ya. There will be 2 long dialogues which are followed by a number of questions at once. You will hear them on a recording. Ya, they are written in your textbook. Jadi nggak ditulis ya skripnya gitu sebenarnya ya. The dialogues are often about aspects of school life. Jadi kehidupan sekolah, such as how hard a class is, seberapa susah, how to write a paper, and so forth, dan seterusnya. In short, they will be about kinds of news in the USA. Jadi berita-berita bisa atau sejarah US atau apa gitu biasanya. Tapi percakapan ya. Oke, lanjut. Ini adalah tipsnya. Ini kalian harus itu ya, harus fokus ya. Tipsnya di sini kalian bisa besarkan itu sendiri ya nanti. Oke, ini part B. Yang pertama, if you have time, kalau punya waktu, review the answers to the questions. While you are looking at the answers, you should try to do the following. Jadi gini, sebenarnya sih gimana ya? Kalian nggak bisa review jawaban-jawaban atau melihat soal-soal itu nggak bisa sebenarnya, karena ada apa? Don't take notes on write in your textbook. Don't turn the pages until you are to do so. Jadi sebenarnya kalian nggak bisa balik. Jadi kalau paper based test, maksudnya ITP yang pakai buku itu kalian nggak boleh balik mencuri statnya, tapi ya pelan-pelan aja, curi stat dikit-dikit sambil narator yang ngomong, yes, kalian curi stat gitu loh maksudnya ya. Jangan bilang-bilang. Jadi ini ya. Jadi kalian baca dulu soalnya, maksudnya jawabannya di situ. Nah, anticipate the topics of the conversations you will hear. Jadi nanti kalian tahu ini topiknya apa dengan baca jawabannya kan, kira-kira apa gitu topiknya. Terus anticipate the question for each of groups of answers. Nah, terus lihat pertanyaan apa namanya? Pertanyaannya kan sudah disebutkan, jadi kalian tinggal baca jadi di soal-soalnya itu ya. Terus yang nomor 2, setelah itu listen carefully to the first line for the conversation. The first line of the conversation often contains the main idea, subject, or topic of the conversation, and you will often be asked to answer such questions. Jadi biasanya main idea itu letaknya di awal biasanya, tapi nggak selalu ya. Terus yang nomor 3, as you listen to the conversation, draw conclusions about the situation of the conversation. Who is talking, where the conversation takes place, or when it takes place. Jadi kayak tadi kan, kayak tadi barusan. Terus you will often be asked to make such inferences about the conversation. Inferences itu berarti ya apa namanya, simpulan-simpulan ya. Terus yang keempat, lagi, as you listen, saat mendengar ya, to the conversation, follow along with the answers in your textbook and try to determine the correct answers. Jadi follow along itu maksudnya apa? Nah, ini adalah cara yang terserah kalian yang mana. Ada 2 cara. Kalian bisa mendengarkan sambil membaca soalnya, gitu. Atau kalian fokus kepada listeningnya dan nanti setelah selesai baru menjawab soal. Bisa, terserah kalian.
Nah, tips di sini biasanya adalah tips yang dipakai orang-orang seperti apa biasanya yang vocabnya kurang. Jadi follow along itu sambil mendengarkan itu mengurutkan. Kenapa sih? Karena soal detail question itu kan ada. Detail questions are generally answered in order. Jadi pertanyaan yang ditanyakan itu biasanya urut gitu loh ya. Dari nomor 31, 32, 33, 34 itu biasanya urut. Makanya kita itu kalau vocabnya kurang ya atau kita nggak begitu peka dengan pronunciation-nya orang luar itu kita sambil mendengarkan itu sambil baca dan mengurutkan karena apa biasanya urut dan biasanya itu and the answers often sound the same as what is said on the recording. Jadi suara suaranya itu hampir sama dengan apa yang jawabannya maksudnya hampir sama dengan apa yang diomongin itu gitu ya. Kalau nggak hampir sama ya biasanya sinonim biasanya misalnya ya burung flapping their wings misalnya itu akan menjadi fly. Jadi gitu-gitu aja sebenarnya. Terus nomor 5 ini kalau udah buntu benar-benar buntu ya tetap kalian harus jawab. You should guess even if you are not sure. Never leave any answers blank. Jadi jangan biarkan jawaban kosong ya karena nggak ada pengurangan nilai. Dan yang terakhir, kalau kalian udah tahu jawabannya dan recording berikutnya, soal berikutnya belum diomongin, kalian bisa mendahului, yaitu use any remaining time to look ahead at the answers to the questions that follow. Jadi kalian bisa menjawab duluan karena soalnya sudah disebutkan. Itu kalau pakai kertas loh ya. Tapi kalau pakai online, ya kalian harus mengikuti instruksinya di situ ya. Oke. Lanjut. Nah, kita langsung latihan sini ya. Nanti kalian besarkan sendiri. Jadi begini. Bentar ya. Saya naikkan ke atas. Biar nanti kalian bisa lihat ini lah. Ukurannya. Nah, ini. Oke. Kalian besarkan. Jadi gini. Ini soal nomor 35 sampai 38. Nah, di sini ini saya kasih skrip di samping kirinya. Kalian bisa lihat sambil mempelajari ini ya. Atau kalian mau benar-benar latihan nggak usah melihat, mendengarkan saja atau mengurutkan melihat jawabannya saja di sini boleh atau sambil mendengarkan terus ngikutin ini skripnya. It's okay ya. Kita latihan di sini. Saya akan putar sekali ya dan kalian tentukan jawabannya. Jadi kalian bisa menjawab nanti di sini kalian tumpuk maksudnya apa? 35 A, 36 B, atau langsung aja A, B, C, D gitu aja. Nanti kan urut 4 ya. A, C, C, B, B, C, C, A. Nah, seperti itu jawabannya. Jadi jangan satu-satu ya. Biar nanti enak. Oke, kalian jawab ya habis ini. Saya akan putar. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? You talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Number 36.
What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38. What will the man probably do in the future? Wow, oke. Sip ya. Bagus. Ya, kita coba buktikan. Jawabannya sama-sama ya, sama-sama semua ini ya. Ya, oke. Kita buktikan. Jadi langsung kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Saya bukan dulu. Nah, kita lihat di sini. Ini nomor saja dulu ya. Kita cocokkan. Number 35 is Bravo. Number 36 is Bravo. Number 37 is Alpha. Then number 38 is Delta. Ya. Jadi benar ya, jawabannya adalah sama semua. Mantap ya. Nah, kita lihat kok bisa sih jawabannya gini. Kita pelajari. Maksudnya kita pelajari ritmenya. Kita pelajari ritmenya. Soalnya ya dari sini. Kita pelajari ritmenya. Jadi tadi ngomongnya apa? Di sini maksudnya ya ini untuk belajar loh ya, kalau nanti kalau di sini ya nggak ada ininya gitu loh. Jadi maksudnya ini adalah caranya, oh ternyata sistematis ya gitu loh. Nah dia di sini I try to call her at least once a week. Nah ini adalah kata kunci untuk nomor 35. Once a week itu sekali seminggu, tapi ada jawaban yang hampir mirip, yaitu every Sunday. Tapi kan every Sunday kan ya sebenarnya termasuk sekali seminggu. Tapi kalau sekali seminggu kan bisa bukan hanya Sunday, bisa Monday, bisa Tuesday, bisa Wednesday, ya kan? Ya, jadi yang paling benar adalah Bravo, yaitu every week. Oke, lanjut. Di sini, what did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Apa kira-kira? Nah, di sini kita lihat ada what advice did she have for you today? Nah, di sini she told me to be careful. She told me to be careful because a big storm is coming. Nah, ini ya. Ada di sini. Pas ya jawabannya. Urut kan? Lanjut. 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Jadi merasa badai datang. Nah, itu di mananya atau dari mana gitu ya. Terus dia jawabannya alfa ya. Dia apa? Di her bones, di tulang-tulangnya. Nah, di sini ada. Ini ada. Nah, oke. Terus nomor 38. Loh, apa ini? Kok dicoret banyak banget ini ya. Ya, bentar santai aja. Aku share lagi. Ini caranya. Tinggal bersih kan? Oke. Nomor 38 di sini, what will the man probably do in the future? Kira-kira apa di sini? Ya ini jawabannya untuk nomor 38. Dia lebih memilih prediksinya ini ya, grandmother-nya. Oke ya. Tuh. Urut kan ya? Gitu loh. Jadi makanya follow along itu ini terus kalau sudah ketemu nomor 35, 36, terus 37, terus 38. Oke, lanjut. Ini part B ya. Sekarang part C. Saya beri contoh part C. Oke, untuk part C di sini ada 3 ya. There will be 3 talks atau monologues followed by a number of questions. Ya,
tipsnya sama dengan 4B, sama ya. Jadi nggak usah pakai cara yang lain. Cuma apa? Cuma satu orang, ya. Oke, lanjut di sini. Ini hanya ada satu orang loh ya, satu orang aja. Dan cara menjawabnya sama dengan 4B. Oke. Saya putar ya, kalian jawab seperti tadi. Now we will begin part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water, or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, kita lihat jawabannya bersama-sama. Oh, ya. Sip. Coba kita buktikan ya. Oke, kita buktikan jawabannya. Jawabannya ada yang ya, CDCA. Semuanya CDCA. Oke, kita buktikan. Semoga saja benar ya. Oke. 39 Charlie. Oke. 40 Delta. 41 is Charlie. Yeah. And then 42, the answer is CDCA. Oke, correct. Benar ya? Oke, amazing for you. Ya, ini. Jadi kalian kalau jawab gini nih berarti sebenarnya udah bakat kalian ya. Oke, jadi harus pede. Oke, kita coba cek jawabannya di sini. Nah, ini ya. Taking a tram tour. Nah, ini untuk jawaban 39. Tapi kadang nggak ada gitu loh. Kita membayang-bayangkan lingkungannya itu di mana itu kadang nggak disebutkan. Cuma kita kan bisa membayangkan ini di mana, ada apa, itu adalah gurunya. Ya. Terus 40 benar ya. Ini maksudnya adalah pura-pura. Jadi sini adalah ini pretending to be sad, ya, atau menyesal, regret. Terus untuk 41 they are getting rid of salt. Getting rid of salt itu artinya menyingkirkan atau mengatasi. Jadi menyingkirkan
garam-garamnya. Jadi di sini di bawahnya pasti ya ada di ini, ya kan? Oke. Terus untuk 42 checking photograph, mengambil foto. Jadi photograph sama dengan foto atau pictures ya. Itu ada di ini ya, ini. You can get out your camera and take pictures. Ya, sinonim kan akhirnya take pictures. Kalian nggak mungkin mencari take pictures di sini, nggak mungkin ada gitu loh ya. Nah, sinonimnya adalah photographs. Oke, alhamdulillah part A sudah apa namanya? Oke, sampai sesi 1 sudah kita selesaikan ya. Untuk sesi 2, wah ini dia. Structure and written expression. Oke. Jadi tadi ya kita sudah kenalan dengan structure and written expression.